Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat tarawih. Salat dan salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah mushola Al Jannah, mari kita dengarkan ceramah agama malam ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Yani SH dengan judul Kemuliaan Membaca Al-Quran. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Yang saya sayangi adik-adik ustadz yang tak bisa diam. Diam ya, jaribut. Nah, jaribut. Dah. Adapun tema ini malam yang berbahagia adalah yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru. Kemuliaan membaca Al-Quran. Udah dicatat ya? Udah? Kemuliaan membaca Al-Quran. Udah?
Kata Quran adalah masdar, kata kerja yang dibendakan dari kata qara'a. Maka kita harus muliakan Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman kita, yaitu adalah sumber hukum Islam, yaitu di dalam Al-Quran. Maka kalau kita kaji di dalam usul fikih, maka sumber hukum Islam ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, istihsan, huruf. Maka ini sumber hukum Islam. Maka kembali kita ke dasarnya adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai undang-undang kita. Maka harus kita pelajari Al-Quran ini, sumber hukum Islam kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, yang mana firman-Nya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih harus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Maka inilah syafaatnya kalau kita membaca Al-Quran. Maka Al-Quran yang dahulunya ditulis di pelapah kurma, di bebatuan, kemudian disatukan menjadi mushafun. Makanya ada Al-Quran sekarang ini ada mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Lembaran-lembaran disatukan namanya menjadi mushafun. Kemudian Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW selama 22 hari 2 bulan dan 2 tahun, dan Rasulullah berumur 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 623 6 ayat, 30 juz. Al-Quran dikumpulkan di masa Abu Bakar 634 Masehi. Maka inilah sejarah Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai undang-undang kita, yaitu mukjizat dan kelebihan Al-Quran ini tidak dapat dirombak. Kalau undang-undang negara kita masih dapat diamandemen, bisa dirubah, bisa direvisi, yaitu undang-undang negara kita. Maka Al-Quran inilah kanun-kanun sebenar kita di dalam hukum Islam, yaitu adalah Al-Quran. Siapa yang sanggup merombaknya Al-Quran sampai saat sekarang ini, kalau berani? Maka kalau ada orang yang memberani merubah Al-Quran, maka dia itu adalah penista Al-Quran. Maka inilah kelebihan Al-Quran sampai saat sekarang ini tidak dapat dirubah, tidak dapat dirombak, tidak dapat diamandemen, yaitu Al-Quran. Itulah mulianya kita kalau kita membaca Al-Quran, mendapat syafaat, mendapatkan pahala. Maka inilah kita evaluasi pada diri kita pada hari ini, kita manakah lebih banyak membaca Al-Quran pada saat sekarang ini? Pernahkah kita luangkan dalam satu hari? Mungkin sama sekali tidak pernah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah bersabda, orang mukmin yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya bagaikan buah jeruk, rasanya manis dan baunya harum. Itu kalau orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran, dia amalkan lagi isinya, rasanya harum dan baunya wangi, rasanya manis, wangi lagi baunya. Itu orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran. Sedangkan orang mukmin
yang tidak mau membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya. Rasanya manis tapi tidak ada baunya. Itu buah apa? Buah kurma. Nah, buah kurma itulah, dia rasanya manis tapi tidak ada baunya. Sedangkan orang yang munafik yang membaca Al-Quran, yang mana tidak mengamalkan isinya, tidak membacanya, hanya mempelajari hanya sekedar saja. Ibaratkan apa? Parfum, baunya harum tapi rasanya pahit. Itu orang-orang munafik yang mengamalkan Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang sama sekali tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, sama seperti buah kamarogan, udah rasanya pahit, baunya busuk. Tergolong manakah kita di antara ini? Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita tergolong manakah? Apakah kita rajin membaca Al-Quran, tidak pernah mengamalkan isinya? Apakah kita hanya membaca Al-Quran, tidak mempelajarinya? Apakah kita hanya membaca Al-Quran, kita amalkan isinya? Maka golongan manakah kita? Maka inilah Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian kitab, tidak ada keraguan di dalamnya kitab, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka dijelaskan di dalam tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu adalah petunjuk di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada Al-Quran mengajarkan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat jahil, tidak pernah di dalam Al-Quran. Selalu adalah sifat-sifat yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya dikerjakan, bukan larangannya. Namun pada saat sekarang ini ada yang memperadukan antara hak dan batil. Kapanpun tidak akan bersatu. Minyak dan air satukanlah, kapanpun tidak akan bersatu. Al-Quran baca, judi kerjakan, maka tidak akan bersatu. Namun pada saat sekarang ini orang, lebih manakah luangkan membaca Al-Quran daripada main handphone pada saat sekarang ini? Pernahkah muliakan Al-Quran? Namun tidak pernah sama sekali kita luangkan baca Al-Quran. Maka ini perlu kita koreksi dalam diri kita, kita evaluasi dalam diri kita. Dalam satu pekan berapa kita pernah baca Al-Quran? Dalam satu bulan berapa pernah kita baca Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi kita main handphone sanggup berjam-jam. Ya, Dek? Halo? Pernah baca Al-Quran? Pernah? Satu pekan berapa kali? Satu minggu berapa kali? Hah? Sekali? Setiap hari? Oh, mantap nih, setiap hari. Nah ya. Namun penyakit pada saat sekarang ini, orang yang digerogoti adalah handphone, yang merajalela sanggup berjam-jam. Sebelum tidur buka handphone, setelah bangun tidur buka handphone, sebelum makan buka handphone, setelah makan buka handphone, sebelum sholat buka handphone, setelah sholat buka handphone, sebelum kerja buka lagi handphone, setelah bekerja buka lagi handphone. Tetapi tidak pernah luangkannya membaca Al-Quran. Bertubi-tubi buka handphone berjam-jam. Ya, sanggup berjam-jam. Line, Facebook, WA, Twitter, Telegram, apa lagi? Selain itu, TikTok, ya. Nah, sanggup berjam-jam daripada tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran. Maka seakan-akan handphone ini adalah udah seperti nyawa. 3 hari aja tidak ada handphone, macam stres, macam orang gila, macam orang mati. Maka solusinya semua ada, kembalikan kepada diri kita, kepada Al-Quran. Kita baca.
Ketika hati kita dalam sempit, baca Al-Quran. Ketika hati kita gundah, baca Al-Quran. Ketika dalam sakit, baca Al-Quran. Itu adalah Al-Quran as-shifa, awar rahmah. Pengobat segala penawar hati itu adalah Al-Quran, bukan handphone. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah digerogoti pada saat sekarang ini orang-orang umat Islam diracuni oleh duniawi, tidak pernah membaca Al-Quran. Lebih banyak waktunya game online, gadget, judi online yang paling parahnya pada saat sekarang ini. Ini siapa yang meracuni kita? Inilah diracuni oleh umat Islam pada saat sekarang ini. Budaya-budaya luar diracuni hingga lupa kepada Al-Quran, lupa beribadah kepada Allah. Adik pernah judi online? Nah, jangan, ya. Boleh saja kita laksanakan judi online, tapi tahan azabnya di api neraka. Main TikTok macam orang kesurupan. Ya, pada saat sekarang macam orang gimana ya? Sama seperti orang bongak bin bongak itu. Al-Quran itulah sebagai pengobat segala penawar hati. Kembalikan diri kepada Al-Quran. Undang-undang kita baca Al-Quran supaya tergolong kita seperti buah jeruk tadi, rasanya manis dan baunya harum. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalnya, maka inilah jalan keluar kita adalah muliakanlah Al-Quran, kita membacanya supaya mendapatkan syafaat dari Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semua dari jalan keluar ini adalah selamatkan anak negeri kita ini, anak bangsa kita ini dari judi online, dari game online, dari gadget. Dekatkanlah diri mereka kepada Al-Quran. Gimana solusinya yang terbaik adalah masukkanlah anak kita ke lembaga pendidikan Islam, ke TKIT, SDIT, SMPIT, atau ke pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren sudah banyak di negeri kita ini, Bu. Di Riau ini. Nah, baik itu pondok pesantren klasik, modern, silahkan. Pondok pesantren terpadu, pondok pesantren tradisional, pondok pesantren tahfiz, silahkan masukkan. Selamatkan anak negeri kita ini, dekatkanlah diri mereka kepada Al-Quran supaya jauh dari narkoba. Sekarang sudah banyak pondok pesantren. Ada pondok pesantren Al-Ikhwan yang dekat di sini, jalan pesantren. Ada pondok pesantren Al-Munawarah di Harapan Raya. Ada pondok pesantren Teknologi Riau di Pasar Putih. Pondok pesantren Al-Kautsar di Kulim. Pondok pesantren Ar-Rahmah di Rimbo Panjang. Pondok pesantren Gontor di Rimbo Panjang dan di Siak. Pondok pesantren IBS di Kubang dan di Kulim. Pondok pesantren Babu Salam di Panam, Darul Hikmah di Panam. Masukkanlah anak kita ke lembaga pendidikan pondok pesantren supaya selamat mereka, dekat diri mereka kepada Al-Quran. Jangan nanti terjerumus anak kita lebih banyak judi online. Waktunya ketimbang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, lebih banyak waktunya yaitu terpengaruh budaya luar. Yang digerogoti adalah yaitu media-media sesat. Akan diracuni anak bangsa kita ini. Baik dan buruknya pada anak kita ini adalah tergantung mereka sekarang. Maka kita tidak perlu kita musnahkan pondok pesantren, mushola, masjid, MDTA, musnahkan pondok tahfiz. Kalau musnah mereka ini jauh dari Al-Quran, digerogoti oleh narkoba, judi online, maka hancurlah generasi-generasi akan datang, maka hancurlah menjadi pemimpin-pemimpin akan datang. Mereka akan menguasai negeri ini, orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Kita pingin orang yang pemimpin-pemimpin kita
Jadi orang-orang yang hafiz Al-Quran, paham agama, paham Al-Quran, paham tafsir, paham hukum Islam, paham fikih, paham usul fikih, mereka inilah yang meneruskan generasi kita ini, yaitu anak-anak negeri kita ini, berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kita muliakan Al-Quran, kita baca Al-Quran sebagai pembantu amal ibadah kita yang kurang. Al-Quran ketika dibaca dalam sakit bagus, ketika dalam sehat bagus, di mana-mana bagus dibaca Al-Quran. Ini adalah undang-undang sebenarnya, undang-undang kita, konun-konun kita, hukum Islam kita, yaitu adalah Al-Quran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah, adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.